Nah, itu ada sesuatu hal yang sangat khusus. Khusus Yaitu adalah kita sebagai keluarga bermalam di situ, di istana. di istana, oke. Iya, karena adalah tradisi yang dilakukan oleh Bapak. Karena Pak Harto juga begitu. Jadi tiap tanggal 16 Agustus, satu malam sebelum tanggal 17, keluarganya berpindah ke istana, bermalam di situ sehingga pagi-pagi nggak usah repot-repot, udah di situ. Oke. Kita pun juga melakukan di situ. Jadi saya ada pengalaman 2 kali pernah bermalam di istana. Ya. Oke. Jadi itu sesuatu hal yang sangat berkesan buat saya ya, karena juga menghayati suasana yang khas itu, yang penuh dengan sejarah dan juga penuh dengan adanya ada perasaan kenegaraan di situ. Mengisi kemerdekaan itu, semakin kita bisa lebih baik menentukan nasib kita sendiri, itu semakin kita mengisi kemerdekaan. Saat ini ada penjajahan baru. Penjajahan apa? Misalnya penjajahan digital. Yang memiliki sosmed siapa? Yang memiliki AI siapa? Nah, ini yang bisa kita tanggulangi dengan adanya kedaulatan. Kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita juga harus membuat sendiri agar supaya kita tidak tergantung. Tadi kedaulatan dalam bidang itu kita sebut sebagai kedaulatan digital. Nah, kedaulatan digital itu bukan saja kita mempunyai data yang kita simpan di data center yang ada di Indonesia, tapi data itu bermanfaat untuk sesuatu yang kita gunakan semakin lama semakin banyak, yaitu adalah AI. Saat ini kita mengandalkan kepada AI orang lain punya, China, Amerika ya terutama. Apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba tidak tersedia lagi? Baru beberapa bulan yang lampau kita melihat contoh. Tiba-tiba Presiden Trump memutuskan untuk ada satu versi AI tertentu dari, saya nggak mau menyebut produknya, tiba-tiba yang boleh menggunakannya hanya orang yang berpaspor Amerika Serikat. Itu telah terjadi, itu menjadi contoh. Jadi kalau kita bicara mengenai kedaulatan, ya seperti itu. Kita tidak bisa menjadi tergantung dalam hal teknologi juga. Kenapa tidak? Kenapa tidak orang Indonesia? Betul. Why not? Ya, harus bermimpi setinggi langit, kemudian juga tapi harus kerja keras saing. juga. Betul. Harus kerja. Betul. Dan Elon Musk juga bukan orang yang semuanya berhasil loh. Dia juga ada kegagalan. Jadi itu normal, tapi kita jangan harus gigih gitu ya. Dan kita sebagai bangsa juga, kalau ada orang yang gagal kayak gitu, jangan kita cemooh dia gitu. Menurut kita harus juga mendukung agar supaya sukses gitu ya. Jadi gak cuma bermimpi, tapi wake up and do something. Exactly. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan. Tribuners, 81 tahun lalu bangsa ini berteriak merdeka. Bukan cuma merdeka dari penjajah, tapi merdeka untuk bermimpi, merdeka untuk membangun, dan merdeka untuk menentukan nasib sendiri. Hari ini di 2026, kita lagi ada di persimpangan. Ada isu politik, ketahanan pangan, kesehatan, teknologi, sampai hilirisasi industri yang jadi perdebatan. Nah, pertanyaannya, apakah fondasi yang dibangun para pendiri bangsa sudah cukup kuat untuk membawa kita ke Indonesia Emas 2045? Untuk membahas itu semua, kita kedatangan sosok yang pemikirannya selalu nyambung antara sains, industri, dan kebangsaan. Beliau adalah seorang engineer, pengamat kebijakan publik, dan putra dari Presiden ketiga Republik Indonesia, mendiang B.J. Habibie. Selamat datang Bapak Ilham Habibie. Ya, terima kasih Mbak. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima nah, kasih. sebelum mulai nih Pak, saya mau tanya dulu, kalau Pak Ilham ingat 17 Agustus di era almarhum Pak Habibie dulu, suasana apa yang paling berkesan Pak? Nah, itu ada sesuatu hal yang sangat khusus. Yaitu adalah kita sebagai keluarga bermalam di situ, di istana. Di istana, oke. Iya, karena adalah tradisi yang dilakukan oleh Bapak. Karena Pak Harto juga begitu. Jadi tiap tanggal 16 Agustus, satu malam sebelum tanggal 17, keluarganya berpindah ke istana, bermalam di situ sehingga pagi-pagi nggak usah repot-repot, udah di situ. Kita pun juga melakukan di situ. Jadi saya ada pengalaman 2 kali pernah bermalam di istana. Ya. Jadi itu sesuatu hal yang sangat berkesan buat saya ya, karena juga menghayati suasana yang khas itu, yang penuh dengan sejarah dan juga penuh dengan adanya
ada perasaan kenegaraan di situ karena memang satu tempat yang sangat terhormat ya, sangat-sangat menarik gitu menurut saya. Oke. Ya. Nah, Pak Ilham, kalau melihat perjalanan 81 tahun Indonesia merdeka, menurut Ya. Anda apa capaian terbesar bangsa ini dan apa PR terbesar yang belum selesai, Pak? Saya kira salah satu capaian terbesar itu adalah kita mengisi kemerdekaan dengan adanya demokrasi yang kita sedang jalankan dengan segala kekurangannya, tapi tetap saja itu satu keberhasilan yang sangat-sangat berpengaruh kepada kehidupan kita dalam keseharian. Selain dari itu tentunya juga kalau kita membandingkan status negara kita katakanlah hanya 30-40 tahun yang lalu dengan sekarang, ada banyak juga kemajuannya. Biarpun menurut saya mestinya bisa lebih baik lagi daripada ini, tapi banyak sekali hal yang sudah kita perbaiki. Contoh ekonominya kita, ya memang kita menginginkan lajunya lebih tinggi, lebih banyak lapangan pekerjaan. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari segi kestabilannya, kita memang relatif stabil gitu ya. Nah, tapi justru di bidang ekonomi itulah juga tantangan terbesarnya. Karena kalau kita benar-benar mau menjadi negara Indonesia emas itu, maka kita harus memperkuat pertumbuhannya dan juga membuat pertumbuhan itu berakibat kepada lebih banyak penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga kemajuan itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang dari segi memperbaiki kualitas hidup. Oke, jadi sebenarnya ekonomi Indonesia ini stabil, tapi masih banyak PR yang harus Iya, dikerjakan. persis. Ya. Gitu ya. Karena memang benar kita ini sebagai satu negara yang sangat besar, kita kan jangan lupa negara keempat besar itu, konsumsi kita itu otomatis 60% dari PDB kita otomatis konsumsi. Iya. Apapun terjadi kita masih harus makan, tidur, beli baju dan sebagainya. Itu Iya. sudah fundament yang kita tidak begitu tergantung dengan ekspor daripada negara lain. Yeah. Tapi tetap saja jangan kita lalai, jangan kita menjadi nyaman. Oh kalau gitu nggak usah ekspor sama sekali. Salah. Kita tetap harus ekspor. Tapi fundament itu membuat Indonesia sangat-sangat kuat ya. Tapi kita nggak boleh terlalu mengandalkan kepada itu. Kalau kita mau maju, kita harus lebih dari sana. Tapi itu membuat satu fundament yang stabil gitu ya. Nah, ayah dari Pak Ilham nih, Yeah. Pak Presiden B.J. Habibie dikenal dengan visi teknologi untuk kedaulatan. Nah, sejauh mana visi itu sudah kita wujudkan hari ini, Pak? Di bidang apa kita ini masih Yeah. tertinggal gitu, Pak? Oh, kalau menurut saya sih ada beberapa bidang yang penting yang dimana kita masih harus banyak bekerja. Kalau kita lihat teknologi apa yang paling membentuk dunia ini saat ini, ada beberapa. Teknologi digital. Ya. Yang terkait dengan digital itu banyak sekali ya. Teknologi terkait dengan iklim atau energi terbarukan, teknologi dengan kesehatan yang membuat hidup kita lebih sehat dan juga kita bisa lebih berusia dan bisa lebih produktif lebih lama gitu. Itu juga, ini 3 contoh, masih ada contoh-contoh lain ya. Tapi kalau menurut saya sebagai contoh itu ya kita di 3-tiganya ada hal-hal yang harus kita perkuat. Kalau kita bicara mengenai teknologi digital, saya kira udah sangat jelas kita sebagai negara dan bangsa dan pemerintah kita sudah sangat fokus kepada misalnya kita memperkuat diri di industri semikonduktor. Ya. Semikonduktor. Ya, dan memang benar kalau kita membayangkan masa depan ini, kita semakin tergantung dengan banyak hal yang memerlukan semikonduktor itu. Jadi chip-chip kecil Iya. akan tersebar kemana-mana. Jadi ini cangkir ini, meja ini semuanya nanti suatu ketika dipasang chip untuk dia memberikan informasi kepada kita atau satu sistem yang akan bermanfaat buat kita. Kita bisa membayangkan seberapa banyak chip kita perlukan di dunia ini, dan saat ini industri semikonduktor itu hanya berfokus kepada beberapa negara saja, dan sebagian itu kalau misalnya ada konflik ya, misalnya kayak kemarin kita lihat di antara Iran dan Israel dan Amerika, itu kan membuat adanya bottleneck dari segi energi. Itu pun juga bisa kita bayangkan dalam hal semikonduktor. Jadi Indonesia bisa saja mendapatkan manfaat dari itu, menjadi satu negara yang juga berpartisipasi dalam supply chain untuk semikonduktor itu. Nah, semikonduktor cuma satu, tentu kita juga harus memperbaiki misalnya apa? Kita semua bicara mengenai AI, ya kan? AI, artificial intelligence, dalam bahasa Indonesia akal imitasi. Itu kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita juga harus membuat sendiri agar supaya kita tidak
tergantung. Tadi kan Mbak katakan teknologi untuk kedaulatan. Ya. Kedaulatan dalam bidang itu kita sebut sebagai kedaulatan digital. Kedaulatan digital. Nah, kedaulatan digital itu bukan saja kita mempunyai data yang kita simpan di data center yang ada di Indonesia, tapi data itu bermanfaat untuk sesuatu yang kita gunakan semakin lama semakin banyak, yaitu adalah AI. Saat ini kita mengandalkan kepada AI orang lain punya, China, Amerika, ya terutama. Apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba tidak tersedia lagi? Baru beberapa bulan yang lampau kita melihat contoh. Tiba-tiba Presiden Trump memutuskan untuk ada satu versi AI tertentu dari, saya nggak mau menyebut produknya, tiba-tiba yang boleh menggunakannya hanya orang yang berpaspor Amerika Serikat. Itu telah terjadi, itu menjadi contoh. Jadi kalau kita bicara mengenai kedaulatan, ya, seperti itu. Kita tidak bisa menjadi tergantung dalam hal teknologi juga gitu. Karena kalau kita membayangkan semuanya kita bisa beli saja, belum tentu. Karena itu bisa digunakan sebagai satu senjata. Iya, gitu. Dan itu maksud Bapak. Jadi ada beberapa teknologi yang kita harus perhatikan yang memang buat kita dan masa depan kita itu strategis. Oke. Tapi kalau misalkan dilihat nih sejauh ini teknologi di Indonesia ini udah seperti apa sih Pak? Apakah masih jauh tertinggal sama negara-negara lain? Ya, ini kan ada banyak bidang gitu ya. Iya. Ada bidang-bidang tertentu di mana kita sebetulnya lumayan gitu ya. Misalnya teknologi terkait dengan pangan itu kita tidak jelek-jelek sekali. Teknologi juga terkait dengan misalnya obat-obat gitu juga lumayan di Indonesia, karena kita punya industri farmasi yang di bidang mereka masing-masing sebetulnya sudah relatif maju ya. Memang mereka bukan seperti yang paling maju sedunia, tapi dia untuk di bidangnya lumayan gitu ya. Jadi tapi memang kita harus juga sadar bahwasannya kita sebagai negara yang bangsa yang suatu ketika mau masuk dalam negara bangsa yang unggul atau yang maju atau yang emas, ya biasanya negara seperti itu pertama dia mempunyai industri yang kuat. Ya. Apakah ada negara maju di dunia ini yang tidak punya industri kuat? Saya kira tidak ada. Semuanya pasti industri kuat. Industri itu menjadi kuat kenapa? Ya karena di antaranya dia juga menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologinya kan yang diperlukan. Jadi nggak bisa nol gitu ya. Jadi saya kira ya kita harus lihat dulu industri mana yang kita lihat akan bermanfaat buat kita di Indonesia. Saya kira satu kata kunci yang banyak sekali kita dengar di mana-mana itu adalah hilirisasi. Hilirisasi. Kalau menurut saya sih benar, hilirisasi penting, tapi buat saya tidak cukup. Karena hilirisasi adalah industrialisasi menurut saya yang hanya di awal. Jadi kalau kita punya, kita lihat saja ya, kalau negara yang paling maju di dunia seperti Jepang, apa dia maju karena dia hilirisasi? Dia nggak punya sumber daya alam. Jadi dia langsung membuat produk yang maju kayak mobil, pesawat, roket atau kapal atau mesin atau robot atau apa saja tanpa memiliki sumber daya alamnya kan. Jadi dia beli saja. Jadi kalau menurut saya resep untuk kita mengembangkan negara menjadi maju belum tentu dan sangat tidak ada contoh sebetulnya di dunia ini di mana negara menjadi maju berdasarkan hilirisasi. Buat saya itu adalah permulaan daripada satu proses industrialisasi yang panjang dan lama gitu ya. Dan kenapa kita harus secara sekuensial, kenapa harus hilirisasi dulu baru kita boleh ke produk-produk yang final gitu ya. Dan itu saya kira bukan strategi dia juga. Selain daripada semiconductor, yang kita juga fokuskan saat ini kan adalah industri mobil nasional, MONAS. Itu benar menurut saya ya. Kita memang saat ini melihat adanya inovasi disruptif. Apa itu? Biasanya kan atau secara konvensional mobil kan menggunakan engine yang kita kenal yang ada silindernya, katup menggunakan bensin. Saat ini kan sudah beralih akan ke elektrifikasi. Itu juga terkait dengan teknologi energi terbarukan dan juga dengan iklim, dengan emisi karbon dan sebagainya ya. Jadi kita di sini dilihat bahwasanya banyak negara di antaranya Jerman dia punya kesulitan untuk mentransformasikan industrinya karena dia harus bukan saja mentransformasikan 1-2 perusahaan tapi satu ekosistem dengan banyak suppliernya. Kita di Indonesia punya peluang untuk ya kita belum punya ekosistem selengkap itu ya marilah kita membangunnya dengan kita mempunyai industri nasional. Jadi bukan saja kita membuat orang lain punya produk di Indonesia dengan kita punya pabrik-pabrik di sini yang memang menyediakan banyak sekali lapangan pekerjaan, tapi selain dari itu kita juga harus berani untuk membuat produknya sendiri karena disitulah kita bisa mengontrol produknya dan gimana ke depannya. Kalau kita hanya membuat
mobilnya. Bagaimana ke depannya tidak dikontrol di kita, tapi di yang memiliki brandnya, memiliki patennya, memiliki teknologi bukan kita. Tapi kalau kita yang memilikinya, karena kita yang mengembangkannya, kita mempunyai satu kemungkinan yang lebih gitu ya. Oke, kesempatan kita tuh banyak ya, banyak, Pak, ya? dan itu hanya contoh lain. Contoh misalnya apa? Yang sederhana aja. Kita misalnya saat ini masih lihat bahwa 90% lebih ya, saya nggak tahu, mungkin sudah ada perubahan, tapi yang saya ingat angkanya 92% dari alat kesehatan itu semua kita impor. Kenapa tidak kita memperkuat industri dalam negeri untuk membuat alat kesehatan, dan tidak semuanya itu kayak yang canggih-canggih, ada juga yang relatif sederhana. Ada banyak contoh di mana menurut saya sih kita terlalu banyak mengandalkan kepada ekspor. Yang kita yang kita ekspor justru komoditas. Yang kita import itu adalah barang yang bermuatan teknologi gitu ya. Jadi kenapa enggak kita juga mencoba membuat sendiri gitu ya. Saya kira sudah banyak yang mencoba, tapi kalau yang saya lihat, kalau kita lihat ya kenyataannya industri kita kan dari tahun ke tahun persentase dari PDB-nya menurun ya. Kita saat ini di 18,5% kontribusi industri terhadap PDB. Kalau negara yang maju, ya mau maju, kita lihat saja contoh Vietnam ya. Vietnam kan pertumbuhan ekonominya itu 10% saat ini ya. Dia kontribusi industrinya di atas 25%. Dan akibatnya apa? Lapangan pekerjaannya banyak. Kalau saya lihat, saya kira kita semua sama-sama ketahui di Indonesia pengangguran itu tinggi. Yang mengherankan saja adalah kenapa sarjananya juga banyak yang nganggur. Itu kan 1 juta sarjana itu menganggur, 4 juta yang saya baca di salah satu surat kabar yang kita kenal semua, itu 4 juta sarjana dia kerjanya kayak serabutan. Kalau ada pekerjaan dia kerja ya. Jadi dia nggak punya pekerjaan tetap. Sarjana. Jadi di sini juga harus kita lihat bahwasannya mungkin kalau kita lihat ya produksi sarjana Indonesia ini hanya 15-20% itu tertarik dengan STEM, Science, Technology, Engineering, Matematika. Mestinya kalau Cina itu 40% lebih. Kalau kita lihat di Indonesia, saya kan saat ini kebetulan menjadi ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi saya ingin mengajukan beberapa angka dari kacamata engineering. Kalau untuk kita itu engineer-nya 2.500 engineer per 1 juta orang. 2.500. Kalau Vietnam yang tadi saya katakan industrinya berkembang dengan jauh lebih cepat dan ekonomi jauh lebih cepat, dia adalah mempunyai 9.000 lebih engineer per 1 juta orang, jadi hampir 4 kali lipat. Jadi kita kekurangan orang teknis di Indonesia. Memang saya juga mendengar keluhan dari teman-teman yang memang engineer tidak semuanya mendapatkan pekerjaan. Dia bilang industri kita tidak bisa menyerap begitu banyak insinyur. Benar juga. Tapi ini kayak telur dan ayam, yang mana duluan? Jadi kalau kita nggak punya insinyur, industri nggak bisa berkembang. Karena insinyur tidak berkembang, orang tidak mau mengambil engineer karena nggak ada lapangan pekerjaan. Jadi bagaimana kita mematahkan lingkaran setan itu? Kalau menurut saya sih kita harus terlebih dahulu mengembangkan lebih banyak SDM di bidang STEM termasuk engineering. Itu memang tanpa adanya orang yang berkemampuan di bidang teknologi atau STEM itu akan susah. Itu memang harus kita punya. Oke, Pak. Di usia kemerdekaan ke-81 ini, Pak, apa makna merdeka yang paling relevan untuk generasi muda saat ini? Merdeka secara politik, ekonomi, atau mental justru? Kalau merdeka mental itu kan lebih individual gitu ya. Kalau ekonomi dan merdeka ekonomi, interpretasi saya itu kita mandiri ya, entah secara individu atau juga secara kelompok. Kalau politik, kemerdekaan kita bisa menentukan nasib kita sendiri, yaitu sebagai bangsa, dan itu melalui satu proses yang kita sebut sebagai demokrasi. Gitu. Jadi itu menurut saya sangat baik, sangat penting, dan memang biarpun kita memang melihat ada beberapa hal yang kita bisa perbaiki dalam demokrasi kita, tapi secara fundamental kita memang termasuk kelompok demokratis dan bukan autokratis. Dengan kata lain, yang kita lakukan saat ini misalnya ini kan kita menikmati kebebasan pers ya. Kita boleh menyatakan pendapat kita boleh mengusulkan hal-hal tersebut, dan tidak semuanya harus sesuai dengan adanya instruksi dari atas misalnya ya, karena memang kita punya kebebasan, dan justru itulah keanekaragaman daripada pendapat dan sudut pandang yang kita ramu di Indonesia ini menjadi sesuatu yang kuat ya, karena kita demokrasi itu apa sebetulnya? Demokrasi kan bukan saja kita setiap beberapa tahun mengadakan pemilu gitu, tapi ada semacam power sharing ya. Jadi ada
check and balance-nya gitu ya. Jadi power sharing, ada cabang eksekutif, ada cabang legislatif, ada cabang yudikatif, ada cabang mungkin yang disebut sebagai apa, kalau BPK kan dia lebih ke audit. Jadi cabang auditnya yang juga independen. Dan ada medianya yang juga independen. Jadi ada beberapa yang memang independen, dan dia itu dengan adanya kerjasama antar pihak itu, saya kira secara agregasi terjadilah satu arah yang positif yang bermanfaat buat kita. Dan itu berbeda dengan autokrasi ya. Autokrasi kan ada satu orang atau satu kelompok yang menentukan semuanya. Tapi dalam pendapat saya tidak ada Superman di dunia ini ya. Tidak ada yang tahu semuanya. Jadi kita memang harus terbuka terhadap kritik, karena kita tidak mungkin selalu benar. Betul. Nggak ada itu cuman Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada salahnya. Tapi kita sebagai manusia ya tidak mungkin. Oke, jadi yang paling relevan dengan anak muda saat ini, makna merdeka itu adalah salah satunya demokrasi ini ya Pak, yang bebas berpendapat. Itu satu, itu kemerdekaan menurut saya itu. Kalau di awal perjalanan negara kita kan kemerdekaan itu melepaskan dari kolonialisme ya, penjajahan. Kalau kita menerjemahkan itu ke depannya, kemerdekaan itu apa? Memang penjajahan itu hanya ada satu. Ya dulu kan memang secara substansial itu dari negara lain. Ada yang mengatakan saat ini ada penjajahan baru. Penjajahan apa? Misalnya penjajahan digital. Yang memiliki sosmed siapa? Yang memiliki AI siapa? Nah, ini yang bisa kita tanggulangi dengan adanya kedaulatan. Ya, jadi interpretasi kemerdekaan itu bisa multi ya, bisa plural sekali ya. Dalam hal itu kalau kita melihat mengisi kemerdekaan itu, semakin kita bisa lebih baik menentukan nasib kita sendiri, itu semakin kita mengisi kemerdekaannya. Oke, luar biasa. Nah, Pak Ilham, bagaimana Anda melihat kualitas demokrasi kita hari ini? Apakah kita sudah masuk ke tahap demokrasi substansi atau masih terjebak di demokrasi prosedural? Nah, itu ada kaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau prosedural apa? Misalnya prosedur yang jelas setiap 5 tahun kita lihat itu, atau setiap berapa tahun itu kan pemilu. Mau pilpres, pilkada, atau pileg. Itu kan demokrasi. Tapi bukan, itu kan itu cuma satu momentum saja. Setelah itu orang yang dipilih harus bekerja. Yang bekerja itu ya memang yang harus ada pembagian di antara fungsi masing-masing gitu ya. Ada macam kekuatan di fungsinya, dan disitulah saya kira independensi daripada masing-masing cabang demokrasi itu atau negara itu penting gitu ya. Jadi disitulah kita lihat adanya ruang untuk perbaikan, karena saya kira di Indonesia kita ini biarpun kita punya cara sendiri, kan ada yang mengatakan cara kita menjalankan demokrasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan di negara lain, karena kita punya budaya lain, punya karakter lain, punya sejarah lain, punya situasi kondisi yang lain. Tapi tetap saja ada hal-hal yang universal. Seperti apa misalnya? Kualitas daripada institusi. Misalnya kalau kita saya ambil sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Kita melihat misalnya cabang legislatif ya daripada negara kita. Kan ada orang yang membuat undang-undangnya. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita duduk bersama, kemudian kita tulis, kita perbaiki, terus ada usul dari luar. Kalau menurut saya sih udah bagus in prinsip. Pelaksanaannya bagaimana? Masih banyak ada kesalahan sana sini, ada yang kurang. Kadang-kadang ada yang cepat-cepat dilakukan ya. Saya nggak mau banyak komentar, ada maksud mungkin ya. Tapi yang jelas kualitas daripada institusi yang kita sebut sebagai pilar-pilar demokrasi itu harus kita perbaiki. Dan saya kira itu adalah, kalau saya baca laporan-laporan daripada institusi yang membuat analisa terhadap demokrasi manapun, biasanya untuk negara seperti Indonesia yang masih dalam, boleh dikatakan kita kan belum terklasifikasi sebagai negara yang sudah maju sekali, kita masih dalam perjalanan ya. Itu pembangunan institusional itulah yang harus kita perbaiki. Dan itu terkait dengan apa? Ya, terkait dengan kualitas SDM-nya kan. Orangnya harus punya latar belakang, tapi orangnya juga harus diberi, bekerja dalam satu sistem yang memang dia mematuhi peraturan dan proses yang sudah disepakati ya, dijalankan seperti itu. Nah,
Nah ini saya kira satu hal yang bisa kita perbaiki bersama gitu ya. Selain dari itu yang menjadi masalah di semua demokrasi, dan itu memang klasis di mana-mana. Itu kalau saya to the point aja, emang itu pembiayaan politik. Itu Indonesia, saya kira, saya nggak mau banyak bilang di sini, tapi itu adalah salah satu akar masalah yang kita lihat. Begitu banyak orang yang masuk dalam jebakan itu dengan berbagai macam alasan. Dan saya tidak mau spesifik, tapi yang jelas ini yang saya lihat, saya kira itu adalah manifestasi atau puncak daripada gunung es yang semuanya bermula dengan masalah pembiayaan politik. Orang mau berkarya dalam politik, oke, uangnya dari mana? Yeah. Jadi orang mulai kreatif. Ada yang memang legal, ada yang mungkin tidak legal. Itu yang mengakibatkan adanya, ya kita lihat sendiri, saya nggak mau banyak komentar. Banyak sekali kan? Tapi kenapa? Apa memang karena dia semuanya rakus gitu, atau dia serakah gitu ya? Bisa saja. Tapi saya kira banyak sekali juga terkait dengan itu, masalah pembiayaan politik. Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Kan banyak yang bilang politik itu mahal, katanya, Pak. Bagaimana caranya agar politik di Indonesia ini bisa lebih berorientasi pada gagasan dan kompetensi, bukan sekadar transaksional? Nah, saya kira dalam hal itu kita mungkin sebaiknya mengacu kepada negara lain gitu ya, gimana mereka melakukan itu. Kalau saya ingat dulu pernah ada diskusi untuk memberikan uang kepada partai politik dari anggaran pemerintah. Tapi secara proporsional dengan keberhasilan mereka di pemilu sebelumnya. Orang bilang, wah itu mahal, kenapa begitu? Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa lebih mahal begitu? Atau nggak dikasih sama sekali? Ini kan ada cost juga, tapi mungkin implisit gitu ya, kita nggak tahu. Nah, saya nggak berani menjawabnya, tapi saya kira saya lihat contoh di lain negara ada ya, yang saya kenal negara itu kebetulan Jerman. Di Jerman begitu, paten dapat dari pemerintah resmi, tapi transparan, ya dapatnya begitu. Ya hasil kemarin begitu. Ya selebihnya dia masih harus cari sendiri memang ya, cari ya dengan adanya donasi, dengan adanya ya di situ juga saya kira tidak semuanya berjalan dengan sebagai mestinya di mana-mana begitu ya. Tapi mungkin bisa dikurangi ya hal-hal terkait yang mungkin yang membuat kita apa ya kurang suka dengan itu ya, karena memang begitu banyak uang yang akhirnya ke arah situ karena dia digunakan untuk hal-hal seperti itu ya. Saya kira itu harus ada cara yang lebih transparan gitu ya, lebih transparan. Di Amerika kan juga begitu ya. Di Amerika orang boleh nyumbang. Terus ada yang disebut sebagai super PAC, itu adalah satu organisasi yang memang punya wewenang untuk menyumbang. Dia kumpulin, terus dia yang menyumbang, itu bisa jutaan dolar sekaligus. Tapi memang di situ juga banyak trik-trik gitu ya. Jadi kalau memang itu adalah satu hal yang perlu kita kaji, tapi saya kira ada cara-caranya di mana itu bisa dibuat lebih transparan. Ya, berapa sih? Dan kalau itu sudah jelas, saya kira lebih banyak orang punya peluang untuk berpartisipasi, karena nantinya pembedanya bukan siapa yang punya lebih banyak uang, tapi siapa yang memang punya gagasan yang lebih baik, punya cara dia memimpin lebih baik, punya cara dia bisa komunikasi lebih baik. Ya itu lebih seperti itu. Tapi kalau memang fundamennya lebih ke uang ya, saya kira itu pasti akan dinomor duakan gitu ya. Ini kita belak-belakang. Biaya politik mahal ini disebut jadi salah satu alasan pejabat di daerah ini korupsi begitu ya Pak. Seperti yang disebutkan tadi kan lagi banyak nih belakangan ini. Seperti kita ketahui belakangan ini banyak pemimpin daerah yang ditangkap KPK. Bagaimana terkait penanganan korupsi di Indonesia setelah hampir 81 tahun merdeka? Kalau dari sudut pandang Pak Ilham, bagaimana ini penanganannya Pak? Tadi kan kita nggak bahas soal politik mahal. Kalau penanganannya sendiri bagaimana? Iya, seperti saya sampaikan tadi, memang akarnya itu di pembiayaan politik itu ya. Jadi karena itu memang harus diatur dengan lebih transparan, maka itu di mana-mana, dan itu bukan saja di pusat, tapi juga di daerah itu menjadi masalah. Kalau kita lihat ya, dimanapun saja di dunia ini, politik dengan bisnis itu begini ya, kayak selalu itu dia ada sinergi yang baik dan tidak baik gitu ya. Di mana-mana itu bukan saja di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak bisnis memang dia
sangat tergantung dengan hubungan dengan pemerintah. Kalau kita lihat di daerah itu kan industri belum banyak. Ya. Yang banyak itu lebih ke ekonomi terkait dengan sumber daya alam. Di mana diperlukan lisensi, perlu ada persetujuan ini itu ya. Jadi itu terkait dengan pemerintah. Jadi saya kira itu adalah sesuatu hal yang memang harus diatur dengan lebih baik ya, sehingga pengaturan dari lisensi itu bukan menjadi kayak apa ya, kayak objek gitu ya. Tapi itu memang kenyataan di Indonesia begitu ya. Saya kira selain dari itu daerah itu saya kira pada dasarnya ya, kita kan dalam beberapa puluh tahun yang lalu itu mengalami adanya namanya desentralisasi. Ya. Dulu sebelum Orde Reformasi ini kita melihat adanya Orde Baru di mana keputusan-keputusan itu semuanya di pusat. Kalau di daerah itu tinggal melaksanakan. Dengan adanya desentralisasi, memang ada plus minusnya. Dulu kenapa kita melakukan desentralisasi? Karena negara yang sekompleks, sebesar, seluas Indonesia ini akan sangat sulit untuk, kalau kita mau tumbuh dengan baik, untuk semua keputusan dibuat di pusat itu susah. Memang harus desentral, ya. Desentral tidak berarti federal, tapi desentral gitu ya. Tapi di situ tentu kelihatan kadang itu kurang elit-elit lokal, ya kan? Jadi karena itu kan harus berkembang dulu gitu ya. Jadi di awal ya memang kita punya kesulitan dengan SDM gitu ya, di daerah gitu ya. Sehingga itu juga perlu waktu untuk dia berkembang. Ada yang mengatakan bahwasannya dengan adanya desentralisasi, yang tadi disebut korupsi juga desentralisasi sekarang kan. Dulu mungkin hanya di satu tempat, sekarang di mana-mana gitu ya. Apakah kalau kita buat persamaan ya, apakah dulu waktu masih sentral dibanding sama sekarang desentral, yang mana yang lebih banyak? Saya tidak tahu. Itu saya susah dihitung gitu ya. Tapi yang jelas itu yang kita lihat itu adalah akibat daripada desentralisasi juga. Jadi karena memang terjadilah satu elit lokal atau orang-orang politik lokal yang memang dia sendiri juga harus masih dalam proses pengembangan gitu ya. Oke. Nah, Pak Ilham, isu ketahanan pangan nih, ini jadi sorotan menjelang 2026-2027 karena El Nino dan geopolitik. Nah, dari pengalaman di industri ini, Pak, apa langkah konkret yang paling mendesak untuk memperkuat kemandirian pangan di Indonesia ini? Ya, pertama kita harus realistis gitu ya. Apakah kita memang bisa secara absolut menjadi mandiri pangan? Saya kira langsung kita bisa jawab, tidak mungkin. Contoh, kita konsumen apa yang paling banyak di Indonesia selain dari nasi? Super mie. Memang kita ada gandum di Indonesia? Nggak ada. Kita semuanya impor. Jadi menurut saya kalau kita bicara mengenai kemandirian pangan atau kedaulatan pangan, ada yang memang kita, atau juga yang lain, misalnya tahu tempe. Ya, kedelai juga cukup impor ya. Kalau menurut saya iklim kita memang tidak dimaksudkan untuk kita produksi begitu banyak kacang kedelai. Bisa, tapi kacang kedelai itu biasanya datang dari negara yang punya beberapa musim. Argentina atau Amerika Serikat gitu ya. Memang saya juga pernah dengar itu bisa saja kita buat ya, tapi menurut saya itu masih harus dibuktikan. Tapi kalau kita memang mau mandiri pangan, benar-benar mandiri pangan, mungkin kita juga harus sedikit mengubah kita punya kebiasaan untuk makan, gitu ya. Jadi misalnya kita makan super mie bukan berdasarkan gandum tapi sorghum misalnya, atau singkong, atau yang lain yang memang kita bisa tumbuhkan sendiri. Kalau kita mau seperti itu, kalau tidak, dan saya kira itu lebih realistis, kita harus punya cadangan strategis dan juga harus punya kesepakatan yang jangka panjang dengan negara sahabat kita yang kita bisa andalkan. Contoh misalnya ya, negara mana yang dekat yang kita bisa dapat banyak gandum? Ya Australia misalnya. Australia itu memang negara yang bukan saja tetangga, tapi dia udah punya kemitraan yang sangat-sangat erat dengan kita. Dan itu saya kira kita harus bina hubungan dengan negara-negara. Ini hanya sebagai contoh ya, karena ini kebetulan dia juga kuat dari gandum, produk-produk yang terkait dengan susu, daging, itu Australia gitu ya. Jadi disitulah
kita sebagai negara harus punya kemitraan yang juga membantu dalam hal kedaulatan pangan. Karena sekali lagi, kalau saya katakan semuanya yang kita makan kita harus buat sendiri dan tidak boleh tergantung dari orang lain, saya kira terlalu fantastis. Saya tidak percaya itu. Tapi lebih baik entah kita mau mengubah kita punya kebiasaan untuk makan, jadi kita tidak lagi makan daging, hanya makan kambing dan ayam, itu mungkin bisa. Tapi kalau kita masih mau makan daging sapi, ya sorry to say, nggak akan bisa ini. Bisa, ada orang yang bilang bisa. Saya masih nggak terlalu percaya itu ya. Karena untuk sapi itu perlu lapangannya banyak gitu. Itu kan banyak orang. Mungkin dengan status konsumsi seperti ini bisa. Tapi kalau kita membayangkan Indonesia kan 285 juta orang. Katakanlah kita suatu ketika insya Allah mudah-mudahan semuanya udah bisa makan daging dalam keseharian ya. Itu apa bisa? Nah, kalau menurut saya sebagai alternatif kita justru membuat kemitraan strategis dengan negara-negara yang bisa. Jadi komplementer. Itu saya kira ekonomi dunia itu kan yang namanya globalisasi dari perdagangan itu sebetulnya membuat kita bisa fokus kepada kekuatan kita. Dan apa yang kita perlukan kita mengenakan kepada orang lain yang kita bisa percaya. Memang saat ini yang namanya globalisasi terganggu karena ada orang yang nakal gitu ya. Kita tahu nggak perlu disebut ya. Tapi Mr. T gitu ya. Tapi itu menurut saya sih bukan satu hal yang merupakan visi saya terhadap masa depan. Masa depan kita di dunia ini adalah alangkah baiknya kita punya kerjasama secara global dengan semuanya gitu ya, sehingga dengan adanya perdamaian global, ada kerjasama dan perdagangan internasional yang global, kita semuanya bisa tumbuh bersama. Itu yang paling baik. Oke, Pak Ilham, tantangan terbesar pemerintahan saat ini adalah hilirisasi dan efisiensi anggaran, Pak. Dari kacamata seorang engineer dan pengamat kebijakan, apa yang perlu diperbaiki dari proses pengambilan kebijakan kita ini, Pak? Oke, kalau ini dua hal yang berbeda menurut saya. Kalau hilirisasi itu kita sebetulnya tidak melulu mengandalkan kepada anggaran kan. Jadi hilirisasi memang merupakan bagian dari anggaran tapi bukan yang sangat besar. Karena di situ ada peranan dari FDI atau Foreign Direct Investment kan. Ada banyak kerjasama dengan asing, terutama kalau kita lihat bidang nikel dengan Cina, kalau kita lihat bidang-bidang lainnya, misalnya tembaga itu dengan Amerika kan, Freeport itu ada Amerika. Atau dengan emas itu juga bidang lain, sebagian kita bisa buat sendiri, tapi itu bukan anggaran gitu ya. Jadi ada yang memang anggaran tapi banyak yang tidak. Tantangan terkait dengan hilirisasi adalah buat saya itu teknologi ya banyak kan kita tidak punya sendiri. Kedua, hilirisasi ansih seperti tadi saya sudah sampaikan itu hanya merupakan bagian yang relatif kecil dari apa yang kita harus lakukan sebagai negara dan bangsa dalam hubungan industrialisasi. Kalau kita lihat efek hilirisasi apa? Memang ada lapangan pekerjaan yang diciptakan, tapi apakah banyak? Enggak. Kalau banyak atau cukup, kita tidak lihat begitu banyak orang nganggur kan. Ternyata hilirisasi tidak melahirkan banyak lapangan pekerjaan. Yang harus kita fokuskan justru industri-industri yang mempekerjakan jauh lebih banyak orang yang kita sebut sebagai padat kerja. Padat karya. Padat karya itu secara tradisional adalah tekstil. Saya lihat memang bahwa hari ini kelihatan, tapi mungkin sebetulnya sudah tahu sebelumnya, ada kemungkinan memang pemerintah pun juga akan masuk ke bidang tekstil kan, dengan diambil alih satu perusahaan di Solo yang pernah tika guling di situ ya. Tapi itu satu contoh saja. Nah, kalau orang katakan industrialisasi itu buat kita di Indonesia akan sulit kita bersaing dengan yang lain karena kita sudah terlalu mahal. Benar dan salah. Benarnya kalau kita memang melakukan yang seperti zaman dulu, kita mengandalkan kepada kita yang paling murah, akan sulit. Kenapa? Ada yang lebih murah dari kita. Karena kita kan sudah maju. Jadi gaji kita sudah bukan lagi yang paling murah. Dan memang kita tidak mau kayak gitu lagi kan. Jadi kita mau bersaing dengan Bangladesh, Sri Lanka, Kamboja, ya susah lah. Karena mereka lebih murah dari kita. Jadi apa? Kalau kita memang mau mengandalkan kepada industri-industri seperti tekstil dan yang lainnya memang mempekerjakan banyak orang, kita harus meningkatkan apa? Kita kembali ke awal. Teknologi, efisiensi, daya inovasi, produktivitas, itu semua harus kita perbaiki. Dan contoh yang ekstrim, apakah di Jepang dan Jerman yang gaya sudah sangat maju, sudah hilang industri tekstil? Tidak, masih ada. Tapi contoh,
Mbak pasti kenal Uniqlo kan? Iya. Dari mana? Jepang kan? Jepang. Kenapa Uniqlo bisa begitu sukses? Karena ini teknologi. Teknologi apa? Teknologi tekstil. Tekstilnya Uniqlo itu luar biasa bagus. Iya. Kita bisa menggunakan dia, nggak usah setrika atau hanya pakai 2 lapisan, nggak kedinginan kalau kita masuk ke negara yang ada winter. Kita teknologi. Jadi kita nggak boleh abaikan itu. Jadi ya sebagai pengusaha kita juga harus inovasi, ikut dengan perkembangan industri. Nggak bisa statis berdiam di tempat, itu nggak bisa. Ya itu memang satu hal terkait dengan industri ya, jadi hilirisasi industri. Kalau soal anggaran itu lain lagi menurut saya. Anggaran kita saat ini kan mengalami adanya tekanan karena ada pos-pos negara yang sangat dominan gitu ya, dimana banyak pos yang memerlukan adanya perhatian dukungan itu terabaikan. Dan itu saya hanya bicara dengan bagian pemerintah pusat. Kalau daerah pun juga saat ini mengalami adanya tekanan karena dia tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah yang sebetulnya biasanya dilakukan. Itu kekurangan dana. Ya itu memang saat ini kita tanggulangi dengan kita mengambil lebih banyak hutang ya. Kita memang secara global kalau kita lihat biarpun kita takut, tapi kita harus akui bahwasanya secara internasional kita hitung hutang atau terhadap PDB-nya masih, saya lupa ya angka-angka terakhir, tapi mungkin 40% gitu ya dari PDB-nya. Negara yang lain tuh ada yang sudah di atas 100% gitu ya. Jadi kita memang menurut para ekonom masih tapi memang kita agak stres gitu ya, karena kita maunya lebih sehat daripada itu ya. Selain daripada itu juga hutangnya itu kan juga diukur dari segi peraturan nggak boleh lebih dari 3% anggaran kan. Nah itu maksudnya yang kita bayar ya setiap tahunnya. Itu juga saat ini masih dalam kontrol, tapi kalau kita tidak hati-hati ya bisa lebih dari itu. Nah itu saya kira dari si anggaran ya, saya bukan spesialis anggaran, saya juga bukan ekonom, tapi yang saya ketahui sebagai insinyur ya kurang lebih seperti itu ya. Nah Pak, dulu Pak Habibie bermimpi Indonesia punya pesawat sendiri. Hari ini mimpi besar apa yang menurut Bapak ini harus dikejar Indonesia 10 tahun ke depan biar nggak tertinggal gitu Pak? Ketertinggalan kan satu hal juga yang multidimensional ya. Ya kalau saya lihat misalnya pesawat ya, kita kembali ke pesawat. Indonesia itu sampai dengan hari ini masih merupakan salah satu negara di dunia ini yang buat pesawat sendiri. Apakah semua negara buat? Tidak. Berapa banyak negara yang buat? Paling di bawah 20, mungkin 15 ya. Dari 200 negara kurang lebih ya. Jadi kita termasuk klub ya top 10 lah gitu ya. Top 10% gitu ya. Bukan top 10, top 10% ya. Jadi lumayan kalau kita lihat pesawat ya. Biarpun dalam bidang pesawat ini pun saya kira kita bisa lebih baik daripada saat ini. Kita sudah banyak keberhasilannya, tapi industrinya harus kita perkuat lagi. Jadi impian pesawat itu jangan menyatakan kita udah selesai, kita tidak bisa lagi maju. Tentu masih bisa maju. Kita juga di bidang pesawat pun kita melihat adanya dampak misalnya daripada elektrifikasi daripada sistem propulsi. Jadi maksudnya suatu ketika kita akan melihat juga pesawat-pesawat yang menggunakan paling tidak hybrid. Jadi ada engine yang konvensional, ada baterai gitu misalnya. Kita bisa membuat itu mungkin untuk pesawat yang baling-baling gitu ya. Jadi the dream must go on gitu ya. Jadi jangan kita bilang ini masa lampau. Kita masih bisa lanjutkan. Selain dari itu, tadi saya sampaikan kita perlu juga benar-benar serius mengenai Modnas. Kenapa mobil? Orang bilang wah itu kan terlambat. Yang lain sudah begitu kuat, kita nggak akan bisa. Jangan kita minder, kita bisa. Saya suka dengan pemerintah kita itu mendukung itu, karena itu memang kalau kita lihat semua negara yang kuat pasti otomotifnya kuat. Coba lihat Cina kan menjadi kuat sekarang ya. Otomotifnya jadi apa? Kuat banget kan? Karena memang otomotif itu menyediakan produk yang digunakan secara massal. Semua orang punya mobil atau motor. Jadi kalau kita punya industri sendiri akan sangat menjadi tulang punggung daripada industri atau ekonomi di negara manapun. Jadi Jerman kuat, dia punya industri otomotif kuat. Amerika kuat, dia juga punya industri otomotif kuat. Semua yang kuat pasti punya. Kalau kita mau kuat, harus punya. Yang punya bukan saja kita membuat jadi bengkel pabrik orang lain punya, kita punya sendiri. Nah itu menurut saya wajib. Dan itu bisa menjadi kebanggaan. Jadi kita
bangga, wah ini kita punya produk made in Indonesia, created by Indonesians gitu ya. Itu bagus menurut saya. Selain dari itu, yang kedua mungkin yang tadi saya juga sebut, industri terkait dengan digital, komputer, HP. Kenapa tidak kita buat sendiri gitu ya? Sudah dibuat, tapi maksudnya buat benar-benar mendesain, bukan saja dari segi bentuk, tapi juga teknologinya, softwarenya, semuanya itu punya masa depan yang masih lama itu ya. Kenapa tidak? Nggak ada kata terlambat menurut saya. Selalu adalah waktu yang baik. Yang ketiga yang saya belum sebut, nah ini agak fantastis, tapi kalau menurut saya sih perlu saya sebut di sini, yaitu adalah kenapa kita tidak buat satelit sendiri. Oh. Bayangkan Mbak, kita ini punya astronot dikirim ke luar angkasa. Misalnya wanita Indonesia dulu pernah ada rencana ya, untuk menerbitkan, mengorbitkan astronot pertama wanita itu dari Indonesia dulu. Dan itu memang sudah ada, sekarang sudah terlambat, tapi kenapa tidak kita membayangkan suatu ketika ada seorang saintis dari Indonesia, dia ikut dalam misi mungkin ke International Space Station, bahkan kita buat satelit sendiri, kita roket kita juga buat sendiri, launch dari Indonesia. Kenapa Indonesia? Nah ini bukan satu hal yang mustahil, karena Indonesia itu berada di Khatulistiwa. Secara teknis, kalau kita meluncurkan roket di Khatulistiwa, dia mendapatkan energi tambahan dari putaran bumi. Putaran bumi paling cepat di Khatulistiwa. Kita harus hitung aja, kan bumi putar satu kali dalam 24 jam kan. Bumi paling lebar di mana? Di Khatulistiwa kan. Ininya lingkarannya kan 48.000 km. Jadi dia kecepatannya 48.000 km dalam 24 jam. Kalau lingkaran lainnya kan lebih kecil kan? Kalau kita di kutub utara kan Kalau sedikit di atas itu mungkin 10 km dalam 24 jam ya. Jadi ya kecepatan yang paling tinggi yang kita dapat secara gratis dari bumi ini di Khatulistiwa. Memang itu sudah lama disadari oleh pemerintah kita, dan ya siapa tahu suatu ketika kita bisa melihat adanya peluncuran misalnya dari Pulau Biak. Biak itu di Papua. Itu memang bagus karena dia kalau misalnya ada masalah dia jatuh langsung ke laut gitu, dan tapi memang infrastrukturnya harus kita buat dulu ya, kenapa tidak. Nah itu adalah hal-hal menurut saya yang membuat kita bangga. Kita kayak dulu ya di tahun 50-an, maaf ini saya agak ke historis gitu ya. Amerika Serikat pernah kena shock. Shocknya apa? Dia shock sama orang Soviet, Rusia, karena ada Sputnik. Sputnik itu kan satelit yang pertama diluncurkan bukan oleh Amerika, oleh Uni Soviet. Mereka shock ya, wah kita kok kalah sama Uni Soviet. Jadi Presiden Kennedy mulai dengan program Apollo itu. Jadi yang menaruh astronot pertama di atas bulan itu adalah Amerika Serikat. Itu membuat mereka satu negara bangsa itu berlomba karena mau menang kompetisi dengan Uni Soviet dari segi teknologi, dan dia mampu. Tapi itu akibat kepada industri Amerika itu luar biasa, karena sebagai efek sampingan pengembangan teknologi terkait dengan peluncuran roket dan menaruh astronot di atas bumi, di atas bulan, itu banyak sekali industri dan mendapatkan manfaatnya. Ya kalau kita punya, memang orang bilang moonshot ya, kalau satu lompatan untuk industri itu kadang mempunyai side effect yang besar sekali. Tapi moonshot itu memang harus agak bermimpi, dibilang orang setengah gila gitu. Kayak Elon Musk. Elon Musk kan juga dia punya impiannya kan, kita mau menaruh astronot bukan di bulan, di Mars kan, Mars. Karena kita juga mau hidup di luar bumi ini dan sebagainya. Ya, tapi side effect-nya dong ya. Kita lihat dia buat perusahaan Tesla, dia buat Starlink, dia buat Space One. Itu kan luar biasa ya. Dengan segala kritik terhadap orangnya ya, memang nggak ada yang perfect. Tapi ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Nah, itu menurut saya adalah contoh. Kenapa tidak? Kenapa tidak orang Indonesia? Betul. Why not? Ya, harus bermimpi setinggi langit, kemudian juga tapi harus kerja keras juga. Harus kerja. Betul. Dan Elon Musk juga bukan orang yang semuanya berhasil loh. Dia juga ada kegagalan. Jadi itu normal, tapi kita jangan harus gigih gitu ya. Dan kita sebagai bangsa juga kalau ada orang yang gagal kayak gitu, jangan kita cemooh dia gitu. Kita harus juga mendukung agar supaya sukses gitu ya. Jadi gak cuma bermimpi, tapi wake up and do something. Exactly. Ya, Oke. Nah Pak, menjelang 17 Agustus, apa pesan Anda untuk para pemimpin bangsa hari ini, dan hal apa yang tidak boleh dilupakan? Kalau menurut saya yang nggak boleh dilupakan adalah
pengorbanan nenek moyang kita terhadap ketercapaian ini ya. Karena secara historis sebetulnya kalau kita lihat ya, mungkin Indonesia adalah negara yang pertama setelah Perang Dunia Kedua yang lepas dari penjajahan. Saya harus hitung dulu apa yang sebelum kita, karena kita kan 17 Agustus ya tahun 45, di mana Jepang menyerah kepada Amerika juga kurang lebih pada saat yang sama. Jadi ini memang kita menggunakan momentumnya. Jadi itu adalah contoh. Kemudian kita membuat konferensi Bandung ya, dengan non-blok ya, non-blok. KTT itu non-blok, itu juga menjadi inspirasi buat banyak negara dan bangsa untuk juga melakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi Indonesia itu selalu punya peranan sebagai perintis, ya. Mungkin idealisme bangsa ini kuat karena Indonesia telah mencapai sesuatu, mempersatukan satu negara yang terdiri dari begitu banyak keanekaragaman suku, agama, ras. Itu 2 kali dilakukan sebetulnya. Pertama dilakukan tahun 45 dalam waktu kita merdeka. Kedua, waktu kita beralih dari satu sistem pemerintahan lebih bersifat otoriter ke lebih bersifat atau memang demokratis, banyak negara yang seperti kita yang memang sangat plural, misalnya Uni Soviet, misalnya Yugoslavia justru pecah karena nggak tahan, dia punya kekuatan yang lebih ke divergen, dia tidak menjadi satu, justru dia melepaskan diri dari satu sama lainnya. Kita justru tidak. Kita mungkin contoh yang baik gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut saya itu ada kaitan dengan budaya bangsa dan karakter bangsa. Kita ini bukan orang yang mau mencari kompromi, ya, mau demi kebersamaan gitu ya. Dan itu kita ciptakan. Menurut saya itu adalah satu hal yang harus kita buat bangga. Ya. Jadi ada 2 kali yang saya lihat 45 dan 98. Oke, jangan lupakan nenek moyang kita begitu ya. Jangan lupakan prinsip bangsa begitu. Kalau 98 kan sebagian masih hidup. 45 pun juga sebagian masih hidup, tapi nggak banyak sih. Tapi adalah ya veteran-veteran yang memperjuangkan kemerdekaan kita di perang kemerdekaan yang sebetulnya dari 45 masih berlanjut sampai 48 kan, kemudian PBB baru yang mendamaikan di antara kita dengan Belanda gitu ya. Tapi secara resmi kita kan 45 menyatakan sebagai tahun kemerdekaannya. Kalau 98 ya jelas ya banyak yang masih hidup. Ya. Jadi itu adalah keberhasilan kita bersama secara kelompok. Gitu, Nah, terakhir Pak, kalau boleh memilih satu kata untuk menggambarkan harapan Bapak untuk Indonesia di usia 100 tahun nanti, kata apa itu dan apa? Kenapa maksudnya? Oke, kalau 100 tahun itu kan Indonesia emas. Itu sudah, insya Allah mudah-mudahan sudah menjadi negara yang maju. Jadi kalau menurut saya sih yang kita benar-benar harus bangga dengan diri kita kalau kita sudah bisa menjadi itu, dan marilah kita juga membantu yang lain gitu ya. Jadi Indonesia kan punya peranan secara regional, secara dunia gitu ya. Karena seperti tadi saya sudah sampaikan, kita negara yang pertama yang menjadi bebas dari penjajahan setelah Perang Dunia Kedua. Kita satu negara menjadi contoh bagaimana beralih dari proses otorisasi yang lebih otoriter ke demokratis. Kalau kita sudah menjadi negara yang lebih maju, mestinya juga kita punya tanggung jawab juga, bukan terhadap diri kita sendiri tapi paling tidak kepada wilayah ini di Asia Tenggara, kita menjadi negara yang membantu negara-negara lainnya untuk mencapai hal yang sama. Jadi dalam hal itu kita ini harus menjadi contoh gitu ya. Contoh untuk orang-orang kita sendiri, tapi juga contoh untuk orang di luar Indonesia. Menjadi teladan. Indonesia jadi teladan. Indonesia menjadi teladan. Oke, obrolannya ini dalam banget nih Pak, banyak banget insight yang bisa kita dapat dari obrolan ini, dari mulai politik, pangan, sampai mimpi besar Indonesia di bidang teknologi. Pak Ilham, terima kasih banyak untuk waktu dan juga percakapannya pada hari ini. Dengan senang hati. Dan banyak banget insight yang kita dapat, terutama soal pentingnya kedaulatan Tribuners. Bukan cuma kedaulatan wilayah, tapi kedaulatan pangan, kedaulatan teknologi, dan kedaulatan digital begitu ya Pak ya. Menutup perbincangan kita menjelang Hari Kemerdekaan
kemerdekaan ke-81 tahun ini, boleh minta satu pesan untuk Tribuners nih Pak, menjelang 17 Agustus 2026. Ya, jadi saya kira di antara banyak sekali masyarakat kita, khususnya muda-muda, saya lihat itu ada yang mungkin skeptis, ada yang pesimis, bahkan ada yang frustrasi dan ekstrimnya depresi karena kita punya kesulitan melihat sesuatu yang positif di situasi yang sulit ini. Tapi jangan kehilangan kepercayaan. Saya kira saya sangat percaya kepada kekuatan bangsa kita ini, dan saya kira kita juga harus tetap mendukung pemerintah kita karena kita memang telah memilih mereka untuk menjadi pimpinan kita, dan marilah kita memberikan mereka dukungan. Tapi dukungan tidak berarti kita tidak boleh kasih masukan yang mungkin mengusulkan perbaikan dan sebagainya, itu disampaikan dengan baik dan benar. Karena seperti tadi saya sudah sampaikan, tidak ada yang perfect ya. Itu hanya di Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang perfect. Manusia tidak ada yang perfect. Tapi kita wajib menyampaikan hal yang bisa diperbaiki, tapi justru dengan adanya sikap kolaboratif, positif, konstruktif inilah saya yakin, aku yakin kita bisa memperbaiki dan membentuk bersama-sama masa depan kita yang insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Oke, itu dia pesan penting dari Bapak Ilham Habibie. Merdeka itu bukan hadiah, merdeka itu kerja. Kerja hari ini biar 20 tahun dari sekarang anak cucu kita bisa bilang orang tua kita dulu berjuang dengan benar. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast pada hari ini. Saya Geok Pengwan, sampai jumpa di episode berikutnya. 3, 2, 1 cut. Terima kasih Tom.